Saya pribadi itu aslinya itu basicnya bukan di dunia perkausan atau di dunia pergombalan. Saya itu awalnya itu di SMK Mekanik Umum. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih bisa bertahan kokoh, kuat lah lama. Awalnya cuman kita buka satuan nyampe ngadiin BPKB. Alhamdulillah sekarang motor punya 3, punya rumah, terus alhamdulillah lagi ada kendaraan pribadi selama kalau hujan nggak kehujanan, nggak kepanasan. Perkenalkan, nama saya Giat, lebih akrabnya dipanggil Giat aja. Saya selaku owner atau lebih istilahnya pemiliknya dari GP Sablon Jogja yang beralamat kami di Jalan Parangtritis kilometer 11 Nggowokan Sabdo Dadi Bantul, di mana GP Sablon Jogja itu bergerak di bidang jasa bikin kaos atau pergombalan, selama lebih ngetralnya itu bikin kaos gitu. Teman-teman atau sanak saudara atau siapa aja yang mungkin mau bikin kaos atau tanya-tanya seputar kaos bisa datang langsung atau kontak langsung ke admin kami di 085 724 080 319. Kita selama ini sampai saat ini baru di sebatas FB sama IG. FB itu kita pakai konveksi dan sablon Yogyakarta. Kalau IG GP strip bawah sablon strip bawah Jogja. Kita sementara baru 2 sosial media yang kita pergunakan untuk mempromosikan apa yang dari hasil-hasil karya kita, dari sablon-sablon kita, cuman 2 itu dulu sementara. Selama ini yang lebih ditonjolkan itu kita sablonnya di sablon plastisol, karena kebanyakan dari distro-distro atau dari selama brand-brand komunitas itu banyaknya pakai plastisol, jadi kita tonjolkan yang sablon-sablon plastisol. Tapi di luar itu pun kita tetap memenuhi permintaan dari konsumen. Misal ada konsumen yang minta pengen rubber atau discas, SW, jadi kita menyesuaikan aja, jadi sesuai dengan permintaan dari pihak konsumen. Dulu saya pribadi itu aslinya itu basicnya bukan di dunia perkausan atau di dunia pergombalan. Jadi saya itu awalnya itu di SMK kalau zaman dulu. SMK. Jadi SMK kita itu SMK Mekanik Umum. Itu awalnya sekitar tahun 99 saya pribadi lulus dari SMK. Terus saya merantau ke Bandung. Itu karena dulu di Bandung itu kan pusatnya orang pada merantau. Bandung, Jakarta itu kan orang pada merantau ke sana kan. Kita ikut-ikutan ke sana. Di sana kita ngikut toke kita, bos kita ke Bandung itu. Kita di sana kerja di showroom dulu. Jadi di showroom itu kita kerja sekitar 6 bulan. Saya 6 bulan ikut di sana. Habis itu kita kalau selama orang beda bahasa, beda daerah kan, kayak dikucilkan kayak gimana gitu kan. Makanya saya nggak betah terus sama tokenya, sama bosnya Cina itu disuruh pindah ke pabrik. Dia kan punya pabrik konveksi. Jadi kita tahu, oh kayak gitu toh, bikin kaos itu nyablonnya kayak gitu, bahannya kayak gitu, terus jenis-jenis sablon kayak gitu. Jadi awalnya itu kita nol sama sekali, nggak tahu apa-apa tentang dunia kaos itu, nggak tahu kenapa kaos itu bisa ada gambarnya. Itu kan di tahun 99 atau 2000 itu kan masih dunia persablonan kan masih minim, sama belum secanggih sekarang. Jadi masih sebatas oh kayak gitu dunia sablon itu. Makanya mulai dari situ kita mengenal semuanya, jadi tahu oh dunia sablon kayak gini gitu. Awalnya gitu kita nggak ada ketertarikan sama sekali, karena namanya juga kan antara ngeternya mekanik sama sablon kan beda. Jadi kita yang nggak tahu
oh nanti di sana kayak apa gitu kita nggak ada tertarik. Jadi cuman dulu itu kita awal-awalnya gitu kita selama udah merantau jauh-jauh, misalnya kan udah dari Jogja nyampe Bandung kan udah jauh, jadi untuk biaya hidup, untuk biaya makan, daripada kita pulang lagi kan malu, mendingan saya sendiri, oh ya udah coba aja kayak apa sih di dunia kaos itu, kita coba dulu masuk aja. Saya ya udah ngikutin aja, nanti apa yang diperintah bos yang ngikutin. Misalnya dari awal kita itu sama sekali langsung nggak terjun di dunia sablon, kita suruh nyuci screen, oh nyuci screen kayak gini ya rasanya modelnya, terus habis itu after kan dari sablon itu ada proses, misalnya kayak after cuci screen, after matching warna, terus gesut. Nah gesut itu nyablon gini, kita kan ada step-stepnya, jadi kita itu dari awal dulu, oh kayak gini, masa cuman nyuci screen terus toh orang lain nyablon, kita terjun ke sablon, selama ngikut ke sablon kayak apa sablon, oh sablon ini gini, terus habis nyablon masa kita cuma bisa nyablon aja, nggak bisa nyampur cat warna-warnanya. Itu kan kalau nyablon otomatis harus bisa warna, misalnya hijau, nah itu perpaduan antara misalnya kuning sama biru sedikit, nah, itu kan menghasilkan warna hijau. Jadi kita itu belajar ke arah sana, jadi nggak monoton terus pengen cuman satu, misalnya ngesut aja, nanti kita nggak ada pengalaman lagi. Makanya saya itu dulu belajar, makanya nyampe di sana itu kurang lebih saya itu dari 2000 nyampe 2013 baru berhenti dari Bandung itu. Bandung 2013 saya pulang ke Jogja, masih ngikut orang, nyampe tahun 2017 awal saya berhenti. Makanya saya putuskan sendiri, saya bikin GP Sablon. Makanya GP Sablon saya bikin tanggal 17 April 2017. Mulai saya selama membangkitkan GP Sablon itu di situ awalnya gitu. Jadi sama sekali awalnya itu nggak ada ketertarikan di dunia perkaosan, di dunia persablonan itu nggak ada, karena awalnya itu ya cuman karena satu, kita itu awalnya cuman kepepet gitu di Bandung itu awalnya gitu. Banyak suka dukanya itu. Jadi kita itu awalnya mau bikin GP Sablon itu, saya pribadi itu istilahnya kan saya kan di Jogja ibaratnya anak baru itu kan belum pengalaman sama marketing, belum ada link sama orang konsumen, belum ada. Makanya awalnya itu kita cuma berdua sama istri, saya yang gesut, istri kadang yang bantuin atau hotgun atau apa. Makanya nyampe sekarang pun istri masih jago, dia suruh nyablon pun masih jago. Nah, walaupun ibu rumah tangga tapi terjun dunia sablon juga bisa. Makanya nyampe saat ini pun suka dukanya kalau diceritain istilahnya dari segi dana itu banyak kendala, dari segi order banyak kendala, pemasaran kendala. Jadi kita bahas, misalnya saya bahas dari segi awal mula dana itu pun kita udah merangkak. Kalau bayinya itu saya merangkak dari bawah. Jadi kita itu enggak 100% langsung bisa berdiri GP Sablon, enggak, kita merangkak dari bawah, mencari sumber dananya buat misalnya beli meja sablon, beli ragel, beli cat. Itu ya istilahnya ya ngenes lah, kalau orang Jawa bilang itu ngenes. Itu maaf ini ya, memang pertama itu saya menggadekan BPKB motor. Kalau orang Jawa nyekolahin BPKB itu saya sekolahin. Waktu itu dapat pinjaman 10 juta. 10 juta itu saya alokasikan buat beli meja sablon. Sablon kan ada ragel, screen, terus kebutuhan cat itu. Nah itu saya belanjain itu, sisanya masih sisa buat modal. Misalnya ada orang order, nanti kita buat beli selama kainnya. Walaupun order kan orang tetap pakai DP, tapi kita kan harus siap-siap pegang duit, namanya juga usaha, baru mulai usaha gitu. Terus dana udah, terus order itu kita bener-bener nol, kita nggak ada konsumen kan, sama sekali kita pertama nggak ada konsumen. Lama yang percaya sama kita kan belum ada. Makanya saya aktif di dunia Facebook. Zaman dulu itu Facebook itu setiap kali ada orang cari sablonan di Jogja, saya komen. Setiap kali ada orang cari sablonan, saya komen. Walaupun
istilahnya macaman ada yang satuan atau 2 pieces itu saya komen. Saya komen itu saya awalnya itu order itu satuan, jadi nggak ada istilahnya urung apa itu belum lusinan, belum ratusan itu belum ada. Saya satuan sama istri duaan. Jadi satuan itu saya layanin istilahnya untuk membuktikan jenis catnya, hasil sablonnya, kualitas bahannya. Jadi itu Bu, biar orang itu tahu kayak apa sih istilahnya kualitas sablon GP Sablon itu. Nah, itu makanya saya buktiin dari satuan-satuan itu saya istilahnya tunjukin ke teman-teman yang order itu, oh hasilnya GP Sablon kayak gini. Nah, orang mulai kenal GP, anak-anak sekolah kadang lewat, oh ngelirik, oh itu ada tempat sablon toh. Nah, itu mulai dari situ dia mulai ketertarikan ke tempat saya itu kayak gitu. Kalau selama ini semua hambatan atau selama kendala pasti ada. Selama ini kan dari segi pemasaran, dari segi marketing, selama ini masih saya handle sendiri. Karena sebelum saya serahkan ke orang lain, semua saya handle sendiri. Jadi saya itu tahu seberapa sih kesulitannya, seberapa sih kelebihannya. Jadi saya handle sendiri. Nanti kalau udah emang bener-bener saya ini udah selama kewalahan, nanti saya ke teman-teman yang istilahnya yang jurus-jurusannya yang membutuhkan gitu. Jadi untuk saat ini kendalanya itu ya alhamdulillah masih bisa saya atasi. Walaupun istilahnya mah banyak suka dukanya, tapi istilahnya kayak misalnya kayak miskomunikasi, misalnya kayak gitu. Kadang kan kalau kita capek kan karena admin kita sendiri. Jadi kalau kita capek, jadi kadang ada yang pesennya misalnya warna dongker kita kasih hitam. Nah itu pernah pengalaman kayak gitu. Cuman dari hal-hal yang kayak gitu istilahnya oh berarti harus selektif. Saya harus lagi benar-benar sebelum saya menentukan ini dealnya itu saya benar-benar saya cross check lagi yang cat-cat yang kemarin-kemarin saya bukan lagi cat-cat. Oh berarti ini benar-benar harus teliti kalau saya itu. Jadi untuk teman-teman saya yang diproduksi itu alhamdulillah sekarang kan udah ada 7 sama yang penjahitnya itu ada 8. Jadi alhamdulillah dari 8 teman-teman tim kita itu sekarang udah mulai istilahnya udah mulai stabil. Walaupun kayak kemarin keterjang corona, alhamdulillah ya order kita nggak pernah sepi. Jadi walaupun dari Jogja, luar Jogja, dari mana luar pulau, dari Manado, Flores, nah itu alhamdulillah ada. Walaupun sedikit-sedikit tapi tetap ada kayak gitu. Kalau paling jauh, kita mulai dari paling jauh itu pernah selama ini kita kerjasama sama Korea pernah, terus Afrika pernah, Kongo, mana itu, Sudan, nah itu pernah. Nah itu mulai dari kalau yang dari Korea itu, saya lihat dari IG, wong bahasanya itu tulisannya, alamannya itu tulisan Korea, jadi saya harus pengirimannya nyonteknya itu loh, nyontek tulisan celengkunik itu loh. Nah bahasa-bahasa Korea gitu. Jadi ordernya nggak banyak, cuma sekitar sekian gitu. Cuman yang kendalanya itu yang ini biaya pengirimannya. Jadi biaya pengirimannya itu yang membengkak. Jadi misalnya ordernya habisnya cuma 2 juta, pengirimannya 2,5 juta lah di situ. Nah itu yang dari Korea. Jadi saya sendiri yo ordernya sekian, ongkirnya sekian lah gitu. Terus yang dari Afrika itu, yang itu juga lihatnya dari IG, tapi dia ini pertama itu dia bikinnya di negaranya sana, mungkin di mana itu. Jadi dia lihat ke saya, kosnya itu saya harga jualnya sama dengan harga di Indonesia itu. Kalau di cross dolar, kita kan pakai dolar sama rupiah itu kita sama. Karena prinsip saya, kalau mereka senang, pasti mereka akan cari saya lagi. Jadi nggak ada selama mentang-mentang orang yang pesan orang luar daerah, luar negeri kita up ini. Nah gitu enggak, cuma untuk ongkir mereka sendiri yang tanggung, cuman untuk biaya produksi tetap sama. Kalau untuk paling banyak alhamdulillah pernah dapat sekitar 5.000 sekian lah, itu 5.000 sekian pieces gitu. Wah itu senengnya Mas, kayak kehujanan es gitu, ces gitu ya. Kita kan udah membayangin istilahnya
order 5.000 misalnya kita dapat untung sekian misalnya ambil aja misalnya 5.000 lah, 5.000 apa 10.000 kali lah, itu kan kita udah membayangkan lah gitu. Jadi suka dukanya ya kayak gitu, dapat order banyak, order yang luar negeri, nyampe ke Sudan. Nah, Sudan itu dulu itu kaos saya masih ada satu itu perdamaian itu PBB itu loh, yang Islam militer Indonesia yang dikirim ke sana itu, dan di situ jadi mungkin suatu kebanggaan mungkin kalau pulang ke Indonesia pakai kaos ada lambangnya UN apa itu, nah itu ada helmnya terus ada UN-nya itu lah gitu, kayak gitu. Jadi padahal itu produknya dari Indonesia sendiri, nah, kayak gitu. Jadi selama mungkin produk kita ke sana, dari sana balik lagi, yang Sudan tuh balik lagi ke Indonesia kan, yang pakai polisi atau tentara-tentara kayak gitu. Jadi kalau yang dari antar pulau ya alhamdulillah selama ini kita masih megang yang di kayak di ini Kupang itu ada, terus di Manado kita kan punya channel di sana, itu kita punya kayak istilahnya mah kayak temen yang di sana jadi broker, jadi mereka jual lagi kita yang bikin. Nah jadi kita selama ini masih tetap kerjasama kayak gitu. Alhamdulillah, saya syukuri alhamdulillah beralamin ya, sampai saat ini kita masih bisa bertahan kokoh kuat lah lama. Terus dari hasil jerih payah kita, saya sendiri udah membuktikan, udah merasakan. Jadi kayak yang saya bilang tadi awalnya, cuman kita buka satuan nyampe ngadiin BPKB, alhamdulillah sekarang motor punya 3, punya rumah, terus alhamdulillah lagi ada kendaraan pribadi, selama kalau hujan nggak kehujanan, nggak kepanasan, alhamdulillah. Jadi ini bukannya sombong atau apa ya, ini ya udah ada lah selama. Jadi dari dulu kita kayak apa, mau beli jajan mie ayam kayak apa, mau beratnya, sekarang alhamdulillah ya udah ada peningkatan tetapnya, udah ada ya kayak gitu. Jadi ya pencapaian dari segi materi Islama udah merasakan. Jadi setidaknya saya pribadi ya udah merasakan hasilnya. Oh berarti dari hasil dunia perkawasan itu tidak mengkhianati hasil. Jadi Islama benar-benar bisa diandalkan. Jadi ya bisa buat nyekolahin anak mereka, teman-teman saya yang bekerja jadi ada yang udah punya motor, udah ini. Jadi kan Islama udah menghasilkan ya, dari kaos ini udah ada hasilnya lah, Islama ada hasilnya. Yang dilihat itu ya rumah ada, terus mobil udah ada, nah gitu Islama kayak gitu. Jadi insya Allah ya tanah di kampung juga udah ada. Jadi bukannya sombong, ini cuman buat penyemangat kita Islama. Wah apa sablon itu, apa kaos itu ada hasilnya, itu jadi cuma buat penyemangat sama saya pribadi ya, teman-teman mungkin yang teman-teman yang menonton, jadi yang di luar sana yang apa sablon itu ada hasilnya, yang mandang sebelah mata lah gitu. Jadi inilah hasilnya, kalau saya pribadi sudah membuktikan hasilnya. Sablon manual itu seni, kita itu seni sablon manual. Jadi istilahnya mah ya namanya juga seni kan kebanggaan. Orang pasti lebih suka yang membanggakan gitu loh. Istilahnya membanggakan dengan seninya kita itu seni sablon gitu. Jadi tetap nggak pengaruh, cuman saya optimis sablon manual itu tetap masih yang paling depan. Jadi tidak mengesampingkan DTF, walaupun saya sendiri juga pakai DTF. Karena kan ada 2 stand yang di Jogja City Mall, kayak mah Sleman City Hall itu kan kita punya stand anak namanya Sushi Kit. Jadi kita ada di Jogja City Mall sama Sleman City Hall itu, kita pakai itu yang khusus anak brand kita itu, brand saya itu yang Sushi Kit itu kita pakai DTF tetap saya pakai, manual tetap saya yang saya tonjolin, saya utamain. Jadi kayak gitu. Jadi persaingannya manual sama DTF memang kencang gitu loh. Tapi saya tetap optimis, manualnya tetap pasti orang nyarinya yang manual. Karena pertama dari ya maaf ini, dari menurut saya pribadi, dari segi kekuatan sablonnya misalnya kayak gini, nah misalnya ini kan manual pas ditarik sekencang ini pun tetap kuat. Jadi tetap istilahnya kencang, tetap awet lah. Jadi tetap yang saya utamain, saya tonjolin sama konsumen. Istilahnya misalnya orang mau bikin tetap pakai sablon manual. Di samping itu kan manual itu seni, jadi
misalnya bisa nyablon kayak gini kan suatu kebanggaan. Jadi wah, gini bisa nyablon kayak gini, wajah orang atau pemandangan atau ini kan, jadi kan yang nyablon, yang saya sendiri sebagai pemilik GP Sablon, oh, bangga, apalagi teman-teman yang nyablon, wah wah ini istimewa ya gitu, kayak gitu. Pertama buat pesan saya, buat saya sendiri dulu, harus emang saya harus banyak koreksi lah sama dengan dunia makin persaingan makin ini, saya harus tetap semangat, tidak lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa, sholat gitu. Terus untuk tim kami alhamdulillah selama ini walaupun banyak kekurangan masih harus tetap ditingkatkan lagi, karena kita itu belajar itu nggak ada habisnya, jadi belajar dan belajar. Terus untuk anak-anak teman-teman muda untuk saat ini mungkin kan banyak yang istilahnya yang hura-hura, yang itu dikurangin lah istilahnya gitu, karena masa depan itu lebih penting. Karena saya sendiri udah merasakan, jadi dari stafnya muda setengah tua, nah itu udah merasakan, jadi benar-benar harus manfaat kesempatan itu harus benar-benar dipergunakan. Jadi selama yang jurusannya misalnya yang kayak pertanian, bener-bener cari tahu yang pertanian, yang editing, yang mau dunia sablon ya harus digeluti. Jadi harus bener-bener kesempatan ini bener-bener dipergunakan. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena nanti terasanya kalau udah kayak istilahnya kayak saya ini udah tua, udah setengah umur, ya itu baru kita tahu, oh kenapa ya dulu nggak kita manfaatin kayak gini selama kita masih sekolah, kita cari ilmu, cari apa, nah itu jadi harus benar-benar dimanfaatin dari itu. Untuk dari kata-kata selama sharing-sharing dari saya ini mungkin banyak yang salah, yang istilahnya meremehkan atau apa, ya saya pribadi sebagai pemilik GP Sablon Jogja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tidak ada kata yang istilahnya untuk menyinggung teman-teman dengan ini, nggak ada. Cuman istilahnya kita cuman sharing, berbagi pengalaman gimana GP Sablon dari awal nyampe saat ini bisa berdiri, bisa kokoh, itu tidak lepas dari saya pribadi, teman-teman semua, tim saya. Jadi kita itu berjuang bersama, jadi untuk maju bersama. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.